أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. Sadaqallahul azim. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah, jika kamu benar-benar orang-orang beriman. Mereka berkata, wahai Musa, sampai kapanpun kami tidak akan memasukinya selama mereka masih ada di dalamnya. Karena itu, pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Biarlah kami tetap menanti di sini saja. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, aku hanya menguasai diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Al-Maidah ayatnya 23, ayat 24 dan ayat 25. Sab'atun yudilluhumullahu
tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adilun wa syabun nasha'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainahu dam'an min khasyatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allikum bil masjidi idza kharaja hatta ya'udu ilaihi wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha falam ta'lam shimaluhu ma sana'at yaminuhu wa rajulani tahabba fillahi fajtama'a ala dhalik faftaraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun datu jamalin ila nafsiha fa'aba wa qala inni akhafullaha ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, sebagai berikut. Ada 7 golongan yang akan bisa berteduh di bawah arasy Allah pada hari yang tiada tempat berteduh bayang-bayang kecuali keteduhan arasy hari kiamat, yaitu 1 imam yang adil, 2 pemuda-pemudi yang giat beribadah, 3 orang yang suka berzikir pada waktu dan tempat yang sunyi, kemudian air matanya mengalir karena takut kepada Allah. Yang keempat, orang yang hatinya selalu teringat kepada masjid ketika keluar hingga dia kembali lagi ke masjid. Yang kelima, orang yang suka bersedekah, kemudian dia merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh tangan kanannya. Yang keenam, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian mereka berkumpul karena Allah, dan apabila berpisah, perpisahannya juga karena Allah. 9, laki-laki yang diajak berbuat mesum oleh seorang perempuan, tetapi dia menolaknya seraya berkata, "Aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala." Nanti bisa dilihat di surat ketiga ayat 14 sampai 20, dan juga perbuatan zina ada di surat 17 ayat 32 yang harus kita jauhi. Memberikan sedekah atau tatawu, sedekah sunnah, adalah sunnah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sedangkan membagikan sedekah wajib seperti zakat, sunnah dilakukan secara terang-terangan. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, alhamdulillah. Kami senang sekali bisa bertemu dengan ibu-ibu yang berada di BCA PLKI Surabaya pada malam hari ini, menyapa diri kita semuanya dan keluarga besar kita serta seluruh kaum muslimin muslimat. Marilah kita senantiasa untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih.
Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya dan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, ya, beriman yang kokoh, kemudian berilmu yang nafi', kemudian beramal yang ikhlas, dan istiqomah. Itulah karunia yang Allah berikan kepada kita dan kita harus mensyukurinya. Minta tolong Bu Rinda, surat 41 ayat 30. Surat Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ya, jadi luar biasa apabila kita ini bisa beristiqomah di dalam iman dan takwa, ya. Jadi Allah berjanji apa, Bu? Memberikan, akan meneguhkan pendirian mereka. Ya, jadi teguh pendirian kita diberi teguh pendirian, kita diberikan iman dan takwa yang kokoh, ya. Kemudian kita bisa, ya, senantiasa bisa mencontoh ketaatan-ketaatan itu jadi dari para malaikat. Jadi kalau kita ini mau lihat contoh ketaatan, maka malaikatlah sebagai contoh ketaatan itu. Jadi patuh. Nah, sementara kalau manusia tidak taat, maka contohnya adalah dari iblis atau dari setan. Ya, makanya sahabat yang luar biasa adalah termasuk tentaranya Allah yang namanya malaikah. Ini luar biasa yang senantiasa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kita, untuk mendoakan kita, untuk melindungi kita. Makanya kita ini luar biasa. Kita harus berterima kasih kepada Allah, berterima kasih kepada Rasulullah, sehingga kita rukun iman kita yang 6 itu loh, Bu. Masih ingat, Bu? Ya, iman yang pertama kepada Allah, terus bawahnya malaikat, terus malaikat bawa apa? Kitab bawa apa? Kitab diberikan Rasul, kemudian Rasul menyampaikan hari kiamat dan adanya qadha dan qadar. Jadi nanti tanda-tanda kesempurnaan iman seseorang itu adalah kalau dia mempunyai akhlak yang mulia. Jadi itu kesempurnaan iman seseorang. Sedangkan tanda-tanda kesempurnaan Islam seseorang yaitu dia hijrah, Bu. Jadi dia itu tidak suka, ya, tidak suka terhadap segala perbuatan yang percum, tak bergun. Ya, apa itu, Bu? Ya, perbuatan, ucapan yang tidak berguna, ya, perbuatan yang tidak berguna, yang mestinya itu adalah sangat berbahaya, ya. Jadi bukan enggak bahaya, tapi sangat berbahaya. Seluruh, ya, larangan-larangan Allah itu adalah sangat
berbahaya dan harus kita hindari. Apabila Islam kita kokoh, maka kita tidak suka kepada perbuatan keji dan mungkar. Nanti bisa dilihat di surat kedua, namanya surat Al-Baqarah 207 sampai 208 nanti. Kemudian Bu Vina, 31-nya? 31. Surat Fusilat ayat 31. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga, kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ya, jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala iman yang kokoh, takwa yang kokoh, sehingga nanti rumah-rumah panjenengan, ya, tempat kerja panjenengan, ya, tempat famili panjenengan, dan wabil khusus bumi NKRI ini akan dijadikan oleh Allah apa Bu? Baiti Jannati. Jadi seperti taman-taman surga yang apabila dihuni itu menyenangkan. Jadi penduduknya ya orang-orang yang baik, ya. Jadi itulah yang perlu kita minta kepada Allah, yaitu Baiti Jannati. Makanya kita harus pribadi rumah tangga ini diharapkan semuanya untuk mencintai Allah, untuk mencintai Islam, dan untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan juga kepada para sahabat-sahabat yang mulia, para tabi'in dan para habaib, para kiai dan seluruh umat Islam yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita hormati, perlu kita ikuti langkah-langkahnya. Coba lihat Bu Dasya 32-nya. Surat Fusilat ayat 32, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya, jadi luar biasa apabila di bulan yang dihormati oleh Allah, bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk bulan Muharram, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah di surat At-Taubah ayat 36, ini adalah bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus meningkatkan seluruh ya kebaikan-kebaikan di bulan ini, dengan harapan mudah-mudahan selama 360 hari kita akan bertemu lagi di Muharram yang akan datang 1446 Hijriah. Kita dalam keadaan terhormat karena kita mau mengadakan kehormatan. Nah, otomatis kita harus menjaga yang namanya kehormatan kita. Nomor berapa Bu kehormatan itu? Di yang rumus kita yang 10 itu, yang II, TBS, KS, PKD. Nah, kehormatan itu nomor berapa? Nomor 9 ya. Makanya tadi Islamnya harus kokoh, imannya harus kokoh, ya, harus taat, harus benar, harus sabar, sholatnya khusyuk, bersedekah, puasanya dijaga terus, ya, jaga kehormatan dan selalu berzikir. Tadi 10 itu tolong panjenengan minta dan panjenengan bisa ada di dalamnya situ. Itu juga dari golongan bapak, itu juga dari golongan ibu, itu juga dari anak kita yang laki, juga anak kita yang perempuan. Sehingga apa janjinya Allah di sini?
Allah akan memberikan ampunan kepada kita dan Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Nah, pada saat kita diampuni, kita saat diberikan kasih sayang oleh Allah, maka tentunya panjenengan pasti akan merasa damai ya Bu. Ya, Nggih, jadi beda Bu, nggih, Ustaz. dirahmati sama dilaknati itu beda. Ya, kalau dilaknati pasti kita bingung, pasti kita merana, pasti kita tidak karu-karuan pikiran kita, susah untuk beribadah dan lain sebagainya. Makanya bagi orang yang beriman takwa itu luar biasa pada saat dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, syukurnya bertambah ya, cintanya kepada Allah bertambah, cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bertambah ya. Dan apabila diuji kesengsaraan atau hal-hal yang tidak mengenakkan, dia bersabar. Sabar nomor piro Bu? Sabar nomor 5. Ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Itu tolong ya Bu. Lah itu ada di surat 33 ayatnya 34 sampai 35. Surat 33 namanya surat Al-Ahzab. Nah, nanti itu tolong diingat-ingat nomor suratnya dengan ayatnya itu berurutan ya Bu. Supaya apa toh Bu? Bu, supaya apa gitu itu? Supaya mudah diingat. Ya, suratnya 33, ayatnya 34 sampai 35 ya. Tolong nanti itu dihafalkan karena itu janjinya Allah ya, sungguh Allah bilang begitu. Jadi Allah itu kalau berjanji pasti akan ditepati. Tapi kita harus mempunyai 10 amal kebaikan itu. Ya bapak, suami jenengan juga punya, panjenengan juga punya, anak cucu jenengan juga punya, sehingga nanti bisa masuk bersama-sama ke dalam surga ya. Rumahnya jadi baiti janati, nanti di sana rumahnya malah lebih baik. Nanti bisa dilihat di surat 52 namanya Atur 17 ayatnya sampai 28, dan juga di surat Ghafir ayat 7 sampai 9. Baik, jenengan simak lanjutan kajian kita malam hari ini di surat Al-Maidah ayat 23. Setelah terungkap sikap kaum Nabi Musa alaihi salam dalam hal memasuki tanah suci dan berdiam di dalamnya, maka 2 orang utusan dari kaum Nabi Musa alaihi salam yang memang bertakwa kepada Allah dan telah diberi kenikmatan dan memperoleh keridhoannya, menganjurkan kepada teman-temannya agar mereka segera memasuki pintu Baitul Maqdis. Atau kedua orang yang soleh ini namanya adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang diceritakan panjang lebar dalam kitab Bilangan 13 dan 14. Apabila mereka telah memasuki, pasti mereka akan menang dan dapat mengusir penduduknya yang kuat itu, karena kemenangan itu diperoleh atas pertolongan Allah yang telah dijanjikan, yang pasti akan ditepatinya. Kita ingat Bu, kalau masalah kemenangan ini kita ingat apa Bu? Kemerdekaan ya Bu. Jadi orangnya tinggi-tinggi, orangnya besar-besar, tapi akalnya kecil. Nah, kemarin itu ya Bu ya. Ini namanya tidak seimbang. Jadi orang yang besar itu mestinya akalnya juga besar. Jangan sampai ya. Jadi kalau kita ini semboyannya seperti burung Garuda, ya burung yang besar itu,
jangan kayak burung emprit. Nah, gitu ya. Takut, tidak berani di dalam kebenaran, makanya kita diajari kita maju ya, tidak usah gentar untuk membela yang benar, tapi dengan cara yang santun, dengan cara yang sopan, dengan cara yang bijak, sehingga musuh-musuh kita, lawan-lawan kita akan malu kepada kita karena perbuatan kita yang baik dan luar biasa. Mudah-mudahan umat Islam bisa ya Bu. Kita semua bisa dan keluarga besar kita juga bisa. Ayat 24, anjuran 2 orang utusan itu tidak dapat mempengaruhi kaumnya dan tidak mengubah semangat mereka. Oleh karena itu setelah anjuran itu mereka mengulangi ucapan mereka kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa mereka selamanya tidak akan masuk ke Palestina selama kaum raksasa dan angkuh penduduk negeri itu masih berada di sana. Mereka menandaskan bahwa jika Nabi Musa alaihissalam tetap berkehendak akan memasuki tanah Palestina itu, maka biar Nabi Musa alaihissalam sajalah bersama bantuan Tuhan yang akan memerangi kaum itu. Sedangkan mereka tetap membangkang, tidak mengikuti Nabi Musa alaihissalam memasuki tanah Palestina itu. Jawaban mereka ini menunjukkan kedangkalan pikiran dan kekerdilan mereka. Memang mula-mula mereka telah menyembah Allah, mengikuti Nabi Musa alaihissalam, kemudian mereka berusaha menyembah anak sapi, mengikuti ajakan Samiri. Memang kaum Yahudi itu biasa membangkang terhadap nabinya, malah kadang-kadang membunuhnya. Ini loh Bu yang menyebabkan ini Bu, yang bisa menyebabkan orang itu kerdil ya. Jadi akalnya tumpul, akalnya tidak waras, itu karena apa? Sapi mestinya harus disate, harus digulai, harus dikrengseng, tapi sapi ini malah disembah. Ini namanya orang yang kurang apa Bu? Kurang apa? Kok kurang nyate gitu? Kurang waras ya. Mestinya ya namanya binatang-binatang ya, yang namanya kambing, namanya sapi, itu semuanya adalah untuk supaya tubuh manusia ini kuat ya Bu. Ya, supaya tubuhnya kuat. Ya istilahnya apa Bu kalau makanan gitu? 4 sehat, 5 sempurna. Ya ada dagingnya, ya ada sayurnya, ya ada tumbuh-tumbuhannya gitu loh Bu. Ya ada kuahnya. Ojo sambel mendino ya, nanti akhirnya murus wetenge, akhirnya ke belakang terus mau ngaji lagi buka Quran wis batal lah gitu. Jadi pola makan, pola minum dan pola tidur, pola pikir itu harus diatur. Ya diatur ya Bu. Lah sampean yang lebih tahu tentang kehidupan sampean ku ya sampean dhewe, dudu orang lain, bukan orang lain ya. Jadi atur, sayangilah dirimu ya, obatilah dirimu, bahagiakan dirimu, nanti akan bisa membahagiakan orang lain. Kalau istri ya membahagiakan suami, suami yang membahagiakan istri, suami istri membahagiakan anak cucunya. Jangan sampai anak cucunya susah gara-gara kita susah diatur, apalagi kalau sampai kerdil tadi. Itu paling berbahaya orang kerdil itu ya.
diajak berpikir yang positif, nggak mau, sukanya yang negatif. Nah, selalu negatif terus, akhirnya banyak negatifnya, akhirnya malah nggak ada positifnya, lah bingung. Nah, kalau sudah bingung, akhirnya biasanya ciri-cirinya suka ngamuk. Nah, gak ono masalah, gak ono beledek, gak ono angin, dep-dep ada petir. Nah, glodor. Gak ono tanda-tanda udan kok. Gak ongkep, gak apa, duduk kok ono petir nyambar-nyambar ki petir opo ki. Nah, jangan-jangan ini tanda-tanda apa namanya kekerdilan itu. Makanya segala bentuk perbuatan keji dan mungkar itu harus di-delete, harus dijauhkan dari kita, karena itu ujung-ujungnya nanti apa, Bu? Bisa menyebabkan orang yang damai menjadi merana, ya. Orang yang soleh menjadi salah. Orang yang seneng menjadi ngenes. Orang yang terbaik menjadi terbalik. Ya. Orang baik jadi jelek. Nah, inilah, Bu. Jadi luar biasa Allah titip yang namanya jujur, ya. Itu adalah luar biasa, ya. Dia menjadi insan yang terbaik nanti, baik itu ibu atau bapak atau siapapun, ya, sebagai apapun dia tetap terbaik kalau dia jujur. Tapi kalau fujur, dia pasti suka dusta, ya, suka ingkar janji, ya, suka berkhianat. Nah, ini yang bisa menyebabkan cepat datangnya kiamat, ya. Jadi itu kiamat. Jadi kiamat itu ya wis hidupnya nggak tenang, ya, rezekinya nggak berkah, keluarganya banyak yang congkrah, ya, banyak masalah, akhirnya suka ngedol sawah, ya. Oyo-oyoan tanah, tidak barokah, akhirnya ujung-ujungnya minta rumah di bawah tanah. Loh, berarti apa, Bu? Mati. Makanya jangan lupa tanah, air. Ya, kita Bani Adam alaihi salam, kita ini dari, ya, air. Ya, makanya kita tidak boleh lupa dengan A, I, R. Apa itu, Bu? Tidak boleh lupa Allah, tidak boleh lupa Islam, tidak boleh lupa Rasul. Yang akhirnya kalau lupa itu nanti pasti musuh-musuhan, ya. Orang yang baik malah musuh-musuhan sama orang baik. Itu enggak boleh, ya. Orang yang baik dimusuhi orang jahat, orang yang jahat musuhi orang baik. Ya, itulah seperti yang terjadi. Ada orang raksasa ini, ya, yang tidak mau keluar dari suatu kampung di sana itu, sehingga yang namanya Nabi Musa itu didesak sama pengikut-pengikutnya suruh perang sendiri. Nah, ini namanya umat yang kurang ajar, ya, diajak bersama-sama malah Nabi disuruh perang sama Tuhan. Ini gimana ini? Nah, makanya ternyata setelah selidiki, dia ternyata bukan banyak makan sapi, ya, daging sapi, tapi ternyata dia malah nyembah sapi. Gimana, Bu? Menurut sampean? Jelek nggak, Bu? Jelek, sapi di hewan kok disembah. Lah yo, aneh-aneh. Lah yo. Kok iso lho? Gak ngesakno ngono ya. Makanya orang kerdil itu ngono iku, Bu. Tidak masuk akal, tapi aneh, tapi apa, Bu? Aneh tapi nyata. Nyata tapi aneh. Ya, Bu. Nyoto dan aneh. Nah, ngono ku lho, Bu. Nyoto, kalau nyoto benar gitu nggak apa-apa. Nyata tapi aneh, nganeh-nganeh. Masuk akali dikene dengkul. Padung lah yo. Perempuan suruh ngimami.
Makanya nanti kalau kekerdilan itu sudah masuk ya ucapannya, tindak tanduknya itu akan bertentangan dengan firman suci, dengan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Kalau kita mengetahui begitu, maka kita mohonkan mereka untuk bertaubatan nasuha. Jadi kalau hatinya mati, itu dimohonkan hidayah al-Islam, sehingga dia bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu ya. Jangan sampai doakan nang wis timbang aturannya angel wis muga-muga wis cepet no perut bumi aja ngono ae aja. Urung petanggung jawabannya rong mari dedep wis mati. Wis ngono ku enggak oleh ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Beliau ini punya kasih sayang Bu, ya para nabi-nabi dahulu ya dengan para umatnya ini kontan Bu. Jadi siksanya itu kontan ya. Minta dihujani batu ya hujan batu teman ya. Minta air yang banyak ya banjir akhirnya mati semuanya. Nah kalau sekarang ini siksanya ditangguhkan sama Allah karena ini sudah zaman akhir, maka umat Nabi kita ini kalau ada berbuat dosa itu ditunggu ya supaya dia mau bertobat gitu. 25-nya Bu, setelah ajakan Nabi Musa alaihissalam tidak ditaati oleh kaumnya, bahkan mereka menolaknya, maka Nabi Musa alaihissalam menyatakan keluhannya kepada Allah bahwa ia tidak dapat menguasai kaumnya. Karenanya Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah agar Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya di satu pihak dan kaumnya di pihak yang lain dipisahkan dan mohon kepada Allah agar memberikan keputusan yang adil. Maka apabila kaumnya yang fasik itu akan disiksa, hendaklah Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Nabi Harun alaihissalam diselamatkan dari siksaan itu. Jadi begitu Bu, kalau sudah namanya al-haq itu ditentang, maka jalan keluarnya adalah untuk hijrah ya Bu. Untuk pindah, jangan sampai nanti orang yang baik itu menjadi orang yang buruk. Makanya tadi disarankan kalau toh nanti ada yang namanya siksa yang datang dari Allah itu, ya orang-orang beriman tetap minta supaya dihindarkan dari siksa yang diturunkan Allah itu. Tapi di surat 8 Bu, coba lihat Bu. Yang dulu pernah kita kaji dulu Bu. Ayat 25 Bu. Minta tolong Bu. Surat Al-Anfal ayat 25. Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya. Ya, jadi luar biasa. Ini menunjukkan ya kasih sayang Allah, keadilan Allah. Namun bagi orang-orang yang beriman ya semasa hidupnya dia mulia, semasa hidupnya ya kalau mati ya mati syahid, mati husnul khotimah. Sedangkan orang yang kufur ya, yang dolim, yang fasik, yang munafik, yang musyrik, yang fujur ya, yang tidak mau bertobat, maka matinya adalah mati yang namanya su'ul khotimah, karena hidupnya juga penuh dengan penuh dengan hal-hal yang fujur, yang dosa, yang keji, yang mungkar menjadi kebiasaan dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada seluruh warga negara Republik Indonesia ini yang akan sebentar lagi bertasyakur kepada Allah atas kemerdekaannya ya Bu. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi langkah-langkah kita semuanya, dan Allah jadikan seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di bumi ini pemimpin yang beriman takwa, para pelajarnya beriman takwa, Bapak Ibu wali muridnya beriman takwa, sehingga keberkahan akan kita rasakan. Jadi berkah itu apa, Bu? Berkah itu adalah tambahnya kebaikan, ya. Lama-lama tambah baik, ya. Di tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, ya. Jangan sampai tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin. Itu namanya orang celaka. Naudzubillah, summa naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan sahabat-sahabat BCA di PLKI Surabaya dan teman-teman semuanya pecinta kajian Al-Quran ini mudah-mudahan saling menyimak, saling mengikuti kajian-kajian ini. Mudah-mudahan jadi wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta tolong Bu Vina, surat ke-5 ayat 35. Surat Al-Maidah ayat 35. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah jalan untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjuanglah di jalannya, agar kamu beruntung. Ya, silakan Bu Desia, surat kedua ayat 218. Surat Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan hijrah yang kita laksanakan, kita meninggalkan segala perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang fujur jadi perbuatan yang jujur. Mudah-mudahan dapat mengampunkan segala dosa-dosa kita, dan Allah merahmati kita semua. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ustaz. Sami-sami. Jazakallah khair. Amin, 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 Ya amin. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.